Baiklah, selamat pagi yang terhormat Bapak dosen Dr. Hanif Al-Kadri dan Bapak Sigih Ginanjar. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan Siboro, NIM 21002061, Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu membentuk citra lembaga. Menurut Sanda Oliver 2006, citra adalah gambaran sikap, mental, atau ide yang dihasilkan seseorang atau organisasi atau kepribadian yang ditunjukkan kepada masyarakat. Masuknya tersebut yaitu citra itu akan terbentuk akibat dari stimulus yang kita berikan kepada publik kita sendiri. Sedikit saja kesalahan, maka image itu akan dibawa oleh orang lain, atau yang lebih parahnya akan dapat disimpulkan bagaimana kepribadian seseorang. Untuk itu, dalam melakukan sesuatu tindakan, perkataan, perlu dipikirkan atau dikoreksi terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah langkah. Istilah citra lahir dalam 3 konsep, yaitu penilaian, kedua anggapan atau pendapat, yang ketiga gambaran tentang sesuatu. Persepsi yang ada pada orang merupakan suatu perbuatan dari apa yang kita perbuat. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan persepsi seseorang karena seseorang juga memiliki hak untuk menilai dari apa yang kita perbuat. Selain itu, citra itu merupakan gambaran atau anggapan yang sudah disimpulkan oleh seseorang akibat dari stimulus yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita atau publik kita sendiri. Selain itu, jika sekali citra kita buruk, maka orang akan memandang kita buruk. Karena orang sudah melabeling kita. Jika citra kita buruk, maka kita akan juga menjadi buruk di mata orang tersebut. Tetapi citra buruk itu dapat kita bersihkan, walaupun harus menggunakan waktu yang cukup lama. Adapun komponen-komponen citra yaitu yang pertama realitas. Realitas yang dimaksud adalah sesuatu yang nyata atau fakta dan tidak dibuat-buat, sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, sesuai yang ideal. Maksudnya yaitu sebuah organisasi atau lembaga akan menerima karyawannya yang sesuai dengan apa yang diminta oleh lembaganya. Yang ketiga itu harapan. Harapan ini terbagi banyak, yaitu harapan orang tua, siswa, atau lembaga. Contohnya, jika seseorang lulus diterima kerja di suatu lembaga atau organisasi, maka citra dari lembaga pendidikannya seperti universitasnya juga akan menjadi baik. Sesuai dengan harapan dari citra lembaga tersebut, akan lulusan-lulusan dari lembaga tersebut akan dipercaya oleh organisasi atau lembaga kerja tersebut. Selanjutnya itu ada aspek dari pembentukan citra. Yang pertama, persepsi. Seperti yang tadi saya ucapkan bahwa persepsi itu adalah pandangan. Pandangan itu muncul akibat dari proses dari pengamatan seseorang kepada orang lain. Yang kedua, aspek wawasan. Maksudnya yaitu wawasan itu adalah hubungan daya nalar atau pemikiran dari yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang memiliki kepercayaan kepada objek akan sangat membantu tingkat persepsi kepada lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi setiap orang pasti tidak akan pernah sama. Ada yang membangun dan ada juga yang tidak. Yang keempat yaitu sikap. Sikap tersebut yang dimaksud adalah kecenderungan bertindak atau berpikir
untuk menghadapi suatu objek. Selanjutnya yaitu cara-cara mempertahankan citra. Yang pertama yaitu merubah penampilan. Ketika kita sudah dinilai bagus oleh seseorang, maka kita harus terus merubah penampilan kita supaya tetap menjadi bagus di mata orang lain. Yang kedua yaitu berkomunikasi dengan banyak orang. Maksudnya yaitu kita harus banyak berkomunikasi kepada publik kita dengan baik. Karena tanpa kita sadari, saat kita berkomunikasi maka orang lain juga akan menyampaikan sisi baik dari kita dan merupakan suatu bidang promosi berjalan. Yang ketiga, mempromosikan diri. Iklan yang lebih bagus, iklan yang lebih luar biasa yaitu membuat penilaian publik kepada kita menjadi positif bagi kita. Tanpa kita sadari, dia menjadi bahan promosi bagi kita dan juga menghemat biaya. Selanjutnya itu menjaga reputasi. Jika reputasi kita sudah baik, maka kita harus bisa mempertahankannya dengan berbagai cara supaya reputasi yang kita semula baik tetap dipandang orang menjadi baik. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis citra. Yang pertama yaitu citra bayangan. Maksudnya yaitu bisa dimanfaatkan, citra bayangan ini bisa dimanfaatkan oleh lembaga untuk memperbaiki citra lembaga supaya lebih baik. Yang kedua, citra yang berlaku. Citra itu sudah terbentuk sedemikian rupa akibat stimulus yang kita perbuat. Tapi citra yang berlaku ini cenderung negatif. Seperti suatu organisasi atau institusi, misalnya institusi polisi, karena satu orang akan membuat citra institusi tersebut menjadi buruk. Yang ketiga, citra yang diharapkan. Dan yang keempat itu corporate image. Citra lembaga secara keseluruhan, bukan bagian per bagian, tapi justru karena satu bagian yang tidak dianggap penting akan dapat merusak citra dari keseluruhan suatu lembaga atau organisasi. Yang kelima ada citra majemuk. Yang keenam ada citra baik dan citra buruk. Setelah itu kita juga pasti berpikir apakah ada manfaat dari citra? Ya tentu saja ada. Yang pertama yaitu ketika orang menilai kita bagus, kita banyak atau akan diterima oleh publik kita. Jika contohnya lembaga itu menciptakan atau menghasilkan sebuah produk, maka produknya akan laku keras karena citranya sudah bagus. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya tarik perusahaan. Seperti yang saya ucapkan tadi, jika perusahaan sudah menciptakan suatu produk dan konsumen tersebut percaya, maka perusahaan tersebut akan tinggi daya tarifnya untuk kepada produk yang dihasilkannya. Selanjutnya itu meningkatkan efektivitas pemasaran. Ketika kepercayaan sudah muncul, kita akan lebih mudah untuk melakukan pemasaran karena kepercayaan dari publik kita tersebut akan dapat tersampaikan kepada konsumen-konsumen lain, sehingga kita tidak perlu menggunakan iklan-iklan atau promosi yang lebih mahal, karena tanpa kita sadari omongan dari setiap orang akan menjadi promosi yang gratis dan tidak membutuhkan biaya. Mungkin sekian hanya yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.